Nggak mau ninggalin, jadi dia berangkat sekolah dari sini, tidur di sini. Ini udah umur segini tapi tidurnya harus dipeluk sama ibunya. Manja ya kali ya. Iya pemirsa Kabar Kabaris, terima kasih tadi sudah mengikuti kegiatan tindakan radio frekuensi yang saya lakukan hari ini. Minta doanya saja, mudah-mudahan penyakit saya sembuh total, tidak kembali lagi. Menuju ranjang operasi. Oh, disuruh jalan-jalan. Rahel ini menderita Facet syndrome beberapa level. Untungnya dia belum sampai lanjut menjadi saraf yang terjepit. Tim medis memvonis istri dari pengusaha Edwin Aprihandono itu mengidap sakit yang disebut Facet syndrome dan ostifikasi, semacam pengapuran tulang belakang dan bisa menyebabkan syaraf terjepit dan kelumpuhan. Rahel harus menjalani operasi semacam terapi di bagian tulang belakang yang disebut radiofrekuensi. Proses operasi kemarin secara eksklusif direkam oleh tim Kabar Kabari. Ini adalah plate ya. Plate itu untuk harus bolak balik. Jadi bukan arus arah, jadi si pasien bisa dilakukan dengan arus listrik tapi tidak berbahaya. Cukup dilakukan dengan bius lokal. Setelah dilakukan, pasien bisa merasakan instan langsung. Misalnya nyeri lutut, dilakukan di pinggang. Setelah selesai, dia akan bisa merasakan nyeri lututnya hilang. Di plane itu ada dua kamera, dua monitor, yang satu untuk memori, yang satu untuk real time. Itu kita lihat bahwa letak daripada jarum-jarum ya, yang kita lakukan. Biasanya kalau seperti ini, si pasien sendiri tertidur atau gimana? Pasiennya sadar penuh, ya sadar penuh. Ya, Sakit atau tidak, Mbak Rahel? Enggak. ya operasi ini hampir selesai dan berjalan dengan cukup lancar. Rahel, ini operasi yang dilakukan tadi, Anda rasakan tidak begitu sakit? Enggak sakit sama sekali. Rasanya kayak dipijet. Hampir 1 jam lamanya proses terapi vaseksio radiofrekuensi berlangsung dan Rahel merasakan tubuhnya jauh lebih baik. Sore kemarin, kegembiraan Rahel makin sempurna dengan hadirnya putra sematawayangnya, Muhammad Kalimata Angin, bocah berusia 9 tahun yang setiap hari selalu menemaninya di rumah sakit. Dia tiap hari tidur di sini, nggak mau ninggalin ibunya. Jadi waktu kemarin dia bilang, kale di rumah, jangan di rumah sakit, kan harus sekolah. Terus dia bilang, masa lebih penting sekolah daripada nemenin mami di rumah sakit yang lagi sakit, kayak gitu. Nggak mau ninggalin, jadi dia berangkat sekolah dari sini, tidur di sini. Ini udah umur segini tapi tidurnya harus dipeluk sama ibunya. Manja ya kali ya. Iya pemirsa Kabar Kabaris, terima kasih tadi sudah mengikuti kegiatan tindakan radio frekuensi yang saya lakukan hari ini. Minta doanya saja, mudah-mudahan penyakit saya sembuh total, tidak kembali lagi. Terima kasih. Operasi bedah berjalan sukses untuk Rahel Mariam, menerbitkan harapan untuk hidup lebih baik lagi. Sementara itu kabar menarik muncul dari Cut Meriska dan Natasha Wilona. Si gadis Hello Kitty kabarnya makin tak tahan melihat kemesraan Wilona dengan Stephen William di lokasi syuting Anak Jalanan.
Tidak ada kisah cinta yang lebih panas dari sepasang sejoli kasmaran, Stefan William dan Natasha Wilona. Bukan sekedar janji melayani dengan mesra kekasihnya, Wilona kini sudah menjadi motivasi hidup William. Dari menyediakan makanan, mengantar pulang, sampai teman bercanda di lokasi syuting anak jalanan, William dan Wilona tak lagi terpisahkan. Bahkan, bagi pemuda berusia 22 tahun itu, sang gadis berdarah Tionghoa itu adalah semangat, termasuk kala harus melakoni adegan laga yang berat. Belajar fighting sih iya. Ada instrukturnya nih. Mereka yang ngajarin dari episode awal sampai sekarang. Tangan keseleo. Ini aja masih nih bekak. Itu udah pastilah. Kalau fighting pasti kadang-kadang kena beneran. Itu udah resiko. Jurus demi jurus dimainkan William dengan fokus dan terampil. Beberapa kali pukulan keras lolos dan ia harus menghadapi ancaman cedera. Tetapi William seakan mendapatkan energi baru tiap kali dekat Wilona. Yang menarik, rupanya kemahiran bela diri William memincut hati Wilona. Bahkan gadis berusia 17 tahun yang tadinya seorang kutu buku itu, kini ternyata tertarik untuk bisa menekuni seni bela diri. Dulu aku sempat cuman SMP sama SMA sih. Cuman nggak sampai sebulan. Yang penting udah tahu dasar-dasarnya biar nggak bego-bego amat lah kalau ada adegan fighting. Menurut aku sih fighting emang perlu juga cewek ya. Dan nggak susah-susah banget kok, jadi gampang. Cuma kadang-kadang fighting di sinetron sama fighting dunia asli kan beda. Cinta itu buta. Di lain waktu, aksi keras dan garang William saat berhadapan dengan musuh akan terkesan jomplang saat berada di sisi Wilona. Dua sejoli langsung terlihat lengket tanpa sekat, lebur dalam debur percintaan, kendati harus mencuri-curi kesempatan di sela-sela syuting anak jalanan. Kejelekan pasti ada lah, cuman kalau kita lebih sering nutupin kekurangan ya Will ya. Kalau misalnya aku kan dulu jarang gereja, selain begitu, jarang ibadah lah. Cuman pas sama dia sering gereja, jadi dia nutupin kekurangan aku, isinya sama hal-hal positif. Oke, gue ya itu. Belum ada yang ngerasa bosan. Karena mungkin sebelum kita ada judo kan juga kita jarang banget saling ketemu. Karena kan aku syuting di judo apa, di syuting film. Ketemu jarang. Ya paling ketemu kalau menonton seminggu sekali. Ya anggap aja nih terbalaskan lah gitu. Pasangan Steven sama Wilona ini pasangan yang paling anteng, jarang ribut, jarang cemburu, tapi saling sayang gitu, pacarannya normal banget. Asal kau tahu ya, aku sayang sama siapa, aku jadi apa? Dulu sama orang tuanya lagi kami berbeda. Enggak tertarik. Sama saja. Hai pemirsa kabar-kabarnya, apa kabar? Saya kebetulan baru pulang syuting nih. Nah, saya udah pengen cepet-cepet ketemu istri saya karena istri saya sama anak saya pasti udah nunggu. Yuk ikut saya ke atas. Nah, pemirsa, ini kenalin istri saya. Kalau gitu kita masuk, anak saya yang paling kecil juga lagi ada di rumah. Yuk. Aduh, asik. Saya paling suka nih kalau ketemu Raul. Begitu Dedi pulang ada kamu lagi di sini. Yang namanya capek langsung rasanya hilang. Tapi kenapa ya hari ini anak Dedi kok nggak semangat? Tenggorokan aku rasanya nggak enak, Dad. Kok bisa sama Dedi? Dedi juga tenggorokannya rasanya nggak enak loh. Tuh, bapak dan anak sama deh suka makan goreng-gorengan dan pedas-pedas. Maka tenggorokan jadi nggak enak ya. Nah, ini Mami punya minuman herbal nih. Komix Lohanko. Itu kan minuman herbal yang terbuat dari sari buah lohanko kan? Kalau zaman dulu mama saya bikinin saya itu harus direbus lama banget. Kalau sekarang praktis banget. Tinggal disuruh air panas, langsung diminum. Oke, kalau gitu Mami buatin dulu ya. Oke, sip. 30 menit sudah saya Riana Dea menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Sabtu mulai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di RCTI Semakin Oke.
Selamat pagi dan sampai jumpa.